Nah, ini kemarin sempat dibahas juga di dalam seminar ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Sasaki-san. Kalau misalnya orang tuanya kerja semua ya, pagi, siang, malam itu kan kerja, pulangnya bahkan ada yang sampai malam. Quality time-nya kapan ya? Bagaimana kita bisa diskusi kalau misalnya semua orang tua juga kerja begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya keadaannya seperti ini? どれぐらいないかにもよるんですけど、例えば、20分ってもう取れないかってちょっと聞いてみてもらえませんか？ Sebenarnya yang paling memungkinkan berarti hanya weekend nih, hanya Sabtu Minggu. Karena kalau pagi itu kan biasanya 7 orang tua udah pergi tuh ya, udah pergi kerja. Tuh pulang juga pasti sampai rumah jam 7 begitu. Nah, kalau jam 7 kadang-kadang juga anak udah capek, udah tidur gitu. Banyak hal yang seperti itu ya keadaannya. おっしゃるように、毎日本当はできたらいいんですけど、週末だけでもいいと思います。で、ゼロっていうのはやっぱり良くないので、必ず1週間に1回、子供が主役の、クオリティタイムを作っていただくっていうことで、十分いいんじゃないかなと思います。なので、取れないというよりかは、それでも、取れてるんだっていうことで、そこはご安心してもらった方がいいんじゃないかなと思いますね。Jadi kids oriented ya. 日本のお父さんもお母さんも同じようなものですっていうのをお伝えください。Hmm. Jadi sama ya, ini ternyata bukan di Indonesia aja, Bapak Ibu, Ayah Bunda, ya ini kasusnya ternyata sama di seluruh negara begitu ya. Tapi yang penting adalah kita selalu usahakan untuk sediakan waktu untuk anak-anak kita begitu ya. Waktunya walaupun misalnya hanya setengah jam dalam satu hari itu juga nggak masalah begitu. Yang penting kita punya komunikasi yang erat dengan anak-anak. Dan Sabtu Minggu sediakanlah waktu terbaik bagi anak-anak kita. Nah, baik, ini menjadi pembicaraan yang menarik sekali pastinya. Nah, tadi sempat disinggung tentang hadiah. Nah, saya mau tanya nih, banyak juga orang tua yang tanya, kalau misalnya hadiah ya, boleh nggak sih kita mau suruh anak belajar, tapi iming-imingnya itu ya, nanti kamu dapat hadiah gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana? Apakah itu juga diperbolehkan? はい。まずギフトを与えるっていうのはいいと思います。で、こちらもじゃあちょっと資料をお見せしますね。ですね、これトークンエコノミーって呼ばれる、また心理学の、モチベーションを上げるための仕組み、仕掛けになるんですね。で、課題を得るたびにギフトを与えるっていうのだと、一個足りてなくて、ポイントを上げるっていうことを一つ挟んであげてほしいんです。で、勉強します。ポイントが貯まります。勉強したらポイントが貯まります。で、ポイントで何をするかは、自由に決められる。自由と言っても、ある程度リストを作ってほしいんですけど、そういうことをして、社会生活にちょっと似たような、仕事をしたらお金がもらっていて、そのお金を何に使うかっていうのと同じ発想で、その循環をしてあげるといいと思います。で、ギフトを、何か勉強したらギフトをもらえるってなっちゃうと、多分、何でしょう。社会生活もそうですけど、仕事をして、じゃあご褒美におにぎりばっかりもらっても、こちらも疲弊しちゃうと思うんですね。他にも欲しいものがあるんだっていう。そうじゃなくて、やっぱりポイントをもらっといて、あとは何が欲しいかっていうことで、子供が選べる権利っていうのがあるのがすごくこれはいいので、トークンエコノミーっていうのはぜひやっていただくのがいいかなと思います。外発的動機づけっていうことでの、大きなその、上位概念の中の一つの、トークンエコノミーということですね。なので、褒めるっていうこともなので、普通に考えるとギフトではあるので、はい、そういうことも、日常してもらうと、組み合わせてしてもらうといいんじゃないかなと思います。Baik, tadi ya kita ambil apa namanya, jawabannya adalah hadiah bisa apa aja ya. Jadi hadiah itu baik, bisa jadi salah satu motivasi. Bahkan ada juga kalau misalnya lebih disarankan adalah bentuknya itu poin begitu ya. Jadi poinnya itu bisa ditukarkan misalnya katakan. Jadi itu adalah bentuk reward jadi ayah bunda ya. Nah, kembali lagi tinggal kita selaraskan apakah kali ini kita mau berikannya bentuknya itu apa begitu ya, tidak harus selalu dalam bentuk barang begitu, tapi bisa juga dalam bentuk yang lain.
Nah, yang paling sederhana adalah pujian. Nah, sekarang pertanyaannya nih, seberapa banyak kita memberikan pujian pada anak-anak? Apakah sudah dilakukan dalam minggu ini gitu ya? Itu juga penting ya supaya anak-anak merasa ada reward-nya, ada penghargaan atau apresiasi dari ayah bunda pastinya. Baik, tidak terasa hari ini banyak sekali pembicaraan atau diskusi yang sudah kita dapatkan, ilmu-ilmu baru, insight dari Mr. Sasaki begitu ya. Terima kasih banyak. Nah, tadi bisa kita garis bawahi bahwa teknologi itu boleh dipakai, apalagi kalau pakainya buat surala ya, belajar begitu ya, itu juga boleh. Atau lagi browsing untuk cari ilmu lain, itu juga boleh. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah ya. Tapi kembali lagi, kalau misalnya kita tadi bicara tentang pola pengasuhan, berarti baiknya adalah diskusi yang baik, gitu ya, diskusi terlebih dahulu dengan anak-anak kita, seperti itu. Baik, saya rasa kita cukupkan untuk pembicaraan kita hari ini, parenting kita hari ini, tanya jawab kita hari ini. Semoga di waktu-waktu berikutnya kita bisa diskusi lagi, kita bisa dapatkan pertanyaan dari ayah bunda. Nanti boleh juga tulis di komen kalau misalnya ada hal yang masih kurang sesuai, atau misalnya, aduh masih kurang paham nih di sini, atau misalnya mau minta Sasaki-san untuk berikan training gitu ya untuk parenting orang tua, boleh silakan tuliskan begitu. Baik, sekian dari saya, Yuhan dari Surala Indonesia, dan ada juga Mr. Sota Sasaki. Thank you very much, arigatou gozaimasu, sudah bergabung dengan kita hari ini dan memberikan ilmunya bagi kita semua. Pernyataan atau himbauan buat orang tua juga yang ada atau nonton kita hari ini, boleh silakan. 子供の成長って結構、関わったその大人、置かれた環境で大きく左右されると思うんですよね。だから、その教育っていうこの仕事というか、教育という考え方っていうのはすごく尊くて、価値ある行動かなっていうふうには思ってます。で、重要性が、そういう意味では、認識を、した方がいいんじゃないかっていうお話もなんかちょっとあったかなと思って、で、そこに少し触れると、例えばその教育の重要性が認識できていない人っていうのも、いたときに、そういう人たちにも、その重要性が届くメッセージだったり、会話を諦めずになんか続けていってほしいなっていうのはちょっと思っているところがありますと。で、例えばその無関心な人ってやっぱりいるんですよね。その教育に対して。で、その人とその信頼関係を築くために、共感できるようなことっていうのも、最初はその人のことを否定せずに、ちゃんと共感してあげながら、信頼関係を作る。そういった態度をとっていく。で、その中に、相手が少しでも話を聞いてくれるタイミングとかがあったら、いつか、重要性を認識したくなった時に役立つ情報提供っていうのを、相手の了解を得ながらちょっと行うといいかなというふうに思ってます。で、認識する気持ちが芽生えてきたら、今度その行動を起こすことで、どんないいことがあるかっていうことのメリットとかを少し話しながら、動機づけを行っていくと、どんどんとそういう、教育に、注目してくれるような人たちっていうのは増えるんじゃないかなと思います。で、これも、ちょっと資料が1枚あるので、ちょっとご共有しますね。タバコの禁煙でよく使われるこれ、モデルなんですけど、行動変容ステージモデルって言って、どうしてもタバコがやめられない人、っていうのは、そもそもやめる気がない人っていうのは無関心期にいて、教育に興味がない人と同じことですね。置き換えたら、そういうことなんですね。全くの無関心のある人に、タバコやめなさいよって言っても、やめるわけがないと。で、やめるわけがないんですけど、それを振りまかせるときには、やっぱり誰にこう言われてるかっていうのがすごい大事なので、その人と、否定をせずに、その人の価値観っていうのを受け入れてあげながら、ただ、自分の価値観っていうのもこう伝えながら、仲良くしていく。で、そうしていくうちに、どうしてこの人は教育に関心があるんだろうって思い始めたら、ようやくそこに、関心期へ移行する、隙間が見えてくるので、その時まで、待ってあげるっていうのはすごく大事かなと思うので、もしそういう、どうしても自分は変わりたいけど、他が変われないっていう、そういう人がいたら、ぜひ、信頼関係をまず作って、仲間を増やすために、少し我慢しながら、信頼関係を作っていくってことをしてもらえたらいいなというふうに思います。Baik.
Terima kasih. Tadi ya, seperti yang disampaikan pesan terakhirnya ini dalam sekali ternyata ya. Pesan terakhirnya adalah bahwa pertumbuhan anak itu sangat penting ya. Itu esensial sekali. Oleh karena itu, lingkungan dan orang-orang sekitar itu benar-benar harus mendukung ya. Jadi lingkungan yang sehat, orang tua yang memang juga paham ya. Jadi kita bisa ciptakan satu lingkungan yang baik untuk pertumbuhan anak. Nah, tadi disampaikan bahwa kalau misalnya nih masih ada orang tua atau bahkan anak atau sekeliling atau sekitar kita yang merasa bahwa pendidikan itu belum penting, mungkin yuk kita bisa lihat juga dari penjelasan ini, kita sedikit-sedikit rubah dan kita bisa tahu bahwa kenapa sih bahwa pendidikan ini penting sekali supaya kita bisa sama-sama membuat kehidupan anak yang jauh lebih baik pastinya, begitu ya. Dan seperti yang tadi disampaikan, ini akan menjadi penutup dari kami. Kenapa ya kok Surala ini penyedia konten, ya, tapi kok peduli juga dengan pertumbuhan anak seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk pertumbuhan anak, perkembangan anak itu pastinya tidak bisa dari satu hal saja karena semuanya pasti berhubungan ya karena tadi disampaikan oleh Sasaki-san juga untuk lingkungannya ya untuk orang-orang sekitar makanya semua harus di dalam kondisi yang sehat untuk menciptakan anak yang pastinya lebih baik. Baik, terima kasih untuk waktunya dari Sasaki-san pastinya. Semoga kita bisa bertemu lagi dan berbincang lagi di waktu ke depan. Jadi sampai jumpa di waktu atau diskusi kita berikutnya. Arigatou gozaimasu.